Halo semuanya, coba bayangin ini. Kamu udah duduk di depan laptop, file tugas udah dibuka, cursor udah berkedip-kedip di halaman kosong. Kamu bilang ke diri sendiri, oke, kita mulai sekarang. Nah, tapi tiba-tiba kamu kepikiran, kayaknya enak deh kalau misal gue buka TikTok dulu. Terus, hmm, sekalian buka WA deh, takutnya ada hal-hal penting. Terus, hmm, kayaknya gue butuh kopi dulu deh biar bisa lebih fokus. Lalu 2 jam berlalu, pekerjaan masih aja kosong. Akhirnya kamu bilang ke diri sendiri, besok aja deh, udah kemalaman. Dan hari besoknya, siklus yang sama terus berulang. Pernah ngalamin itu? Kalau pernah, selamat. Berarti kamu manusia. Dan kalau sering, well, kamu nggak sendirian kok. Saya juga pernah seperti itu. Saya bahkan pernah sampai mikir, apa itu emang udah jadi karakteristik ya untuk generasi milenial dan Gen Z dalam menghadapi era digitalisasi seperti saat ini. Kita tuh cenderung lebih mudah untuk membuka sosial media yang tidak perlu dibandingkan membuka file pekerjaan di Word. So, in this video, saya akan membahas sedikit mengenai menunda pekerjaan saat musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, jadi pada semester ini saya punya satu tugas yang cukup besar, yaitu laporan kerja praktik. Harusnya sih bisa selesai dalam waktu 2-3 minggu ya. Tetapi saya malah menghabiskan waktu sebanyak 3 bulan untuk menyelesaikannya. 3 bulan, dan itu bukan karena saya sibuk ya, tapi karena saya menunda pekerjaan tersebut. Saya beranggapan bahwa aku harus nunggu moodku bagus nih baru ngerjain. Aku belum dapat inspirasinya. Aku masih nyari jurnal yang bisa lebih mendukung penelitian aku. Padahal malah scroll Netflix dan ngatur playlist Spotify. Lucunya, saya jadi rajin banget bersih-bersih. Meja belajar saya aja udah kayak showroom IKEA. Tapi file laporan masih di folder kosong bernama laporan final fix banget. Yang padahal kalau misalnya dibuka juga belum ada isi apa-apanya. Nah, jadi kenapa kita menunda? Ini menarik nih, karena ternyata menunda pekerjaan atau istilah kerennya prokrastinasi bukan tentang kemalasan, tetapi tentang emosi. Menurut Vasiasi Royce, seorang profesor psikologi di Universitas Durham, di penelitiannya yang berjudul Neural-Basis Responsible for Self-Control Association with Procrastination, Right MFC and Bilateral OFC Functional Connectivity with Left DLPFC, menjelaskan bahwa prokrastinasi merupakan bentuk coping atau penghindaran diri dari emosi negatif. Selain itu, penelitian tersebut juga menggunakan pencitraan otak, yang mana menemukan bahwa mahasiswa atau orang yang memiliki volume materi abu-abu lebih besar di bagian otak dorsolateral prefrontal cortex atau area yang berhubungan dengan pengendalian diri akan cenderung lebih sedikit menunda pekerjaan. Nah, akan tetapi sebaliknya, apabila mereka memiliki lebih sedikit koneksi saraf di area tersebut, maka bakalan lebih rentan untuk menunda tugas. Dan akhirnya ya memilih kenyamanan jangka pendek dibandingkan dengan hasil jangka panjang. Nah, kita tuh menunda pekerjaan karena kita stres, cemas, dan takut gagal. Jadi, otak langsung kirim sinyal ke diri kita. Lari, cari sesuatu yang lebih nyaman. Lari ke apa? Ke hal yang kasih dopamin lebih cepat, seperti scrolling TikTok, Instagram, makan snack, nonton Netflix, dan hal-hal sejenisnya. Masalahnya, kenyamanan itu cuma datang sesaat. Yang datang setelahnya, ya stres, rasa bersalah, penyesalan, dan yang paling parah, rasa tidak percaya diri. Menunda pekerjaan itu kayak kamu nyalain motor deh, tapi rem parkirnya masih nyala nih. Jadi walaupun udah dinyalain, digas kenceng, bunyi keras segala macem, tapi nggak jalan. Nah, kita bakalan mikir nih, kok nggak gerak-gerak ya? Nah, padahal remnya itu sendiri belum dilepas. Nah, yang sering kita lupakan, menunda pekerjaan itu bukan cuma soal waktu, tapi juga harga yang kita bayarkan secara mental, atau istilahnya mental cost. Setiap kali kita menunda pekerjaan, kita bakalan kirim pesan ke diri sendiri. Kayaknya aku nggak cukup kuat deh untuk menghadapi ini. Aku kayaknya nggak cukup kuat deh untuk menyelesaikan laporan ini. Aku nggak cukup kuat deh untuk menyelesaikan tugas ini, dan sebagainya.
Nah, pelan-pelan hal tersebut akan membentuk identitas di diri kita. Kita mulai percaya hal buruk tentang diri kita sendiri. Padahal ya, mulai juga belum kan. Dan itu yang bikin kita stuck. Saya juga pernah kok ngerasa kayak fraud. Padahal yang sebenarnya terjadi, ya saya mulai aja belum. Tapi pikiran saya udah jauh kemana-mana. Bayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Gimana ya kalau misal hasilnya jelek? Gimana ya kalau revisinya banyak dan sebagainya? Nah, lama-lama saya jadi stuck tuh, overthinking jadi overthinking. Coba bayangin deh, mesin kendaraan. Kalau misal baru kita nyalain pertama kali, rasanya bakalan kayak dingin, berat, lambat. Nah, tapi udah jalan mah ya mulus-mulus aja kan. Begitu juga dengan otak kita. Memulai itu merupakan hal yang paling berat bagi otak kita. Tetapi begitu udah memulai, ya bakalan ada momentum yang mana mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Action precedes motivation. Bukan tunggu motivasi dulu baru kita kerjakan, tetapi ya kita jalanin dulu, baru motivasi itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, selain itu kadang kita juga bilang, aduh nggak sempat nih buat ngerjain laporan, aduh nggak sempat buat ngerjain ini, itu segala macamnya. Nah, tapi sharingnya bukan soal waktu, tapi soal prioritas. You don't find time, you make time. Ternyata nggak semua penunda itu sama loh. Jadi terdapat 5 jenis penunda yang bisa kita ketahui. Yang pertama yaitu the perfectionist. Perfectionist itu kan artinya dia takut akan ketidaksempurnaan ya. Jadi dalam konteks ini, si the perfectionist ini dia akan ragu untuk memulai dikarenakan dia takut kalau apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan itu akan menghasilkan hasil yang tidak sempurna. Contohnya kayak laporan deh, aku takut nih laporannya banyak revisinya, banyak salahnya. Nah, karena ketakutan yang dia buat itu sendiri, akhirnya ya, dia ragu untuk memulai, akhirnya tertunda-tunda. Dan yang kedua yaitu the dreamer. The dreamer di sini ya dia sebenarnya punya banyak ide, tapi dia nggak ada actionnya. Misalnya deh, kayak kayaknya laporannya better dibikin kayak gini aja deh, atau buat proyek ini aku prefernya kayak gini-gini deh. Nah, akan tetapi dia nggak ada actionnya. Nah, terdapat 2 hal yang melatar belakangi kenapa dia nggak ada actionnya itu. Yang pertama, ya karena dia nggak tahu harus memulai dari mana, dia nggak tahu harus mempersiapkan apa saja. Dan yang kedua, ya karena emang dia nggak mau aja sih. Nah, yang ketiga itu mungkin yang paling sering saya temui di teman-teman kuliah saya ya, yaitu the crisis maker. Jadi di the crisis maker ini, orang tersebut itu butuh tekanan terhadap deadline nih baru dia bisa ngerjain. Nah, contohnya misal dosen itu udah memberikan tugas kepada mahasiswanya itu 1 bulan sebelumnya. Nah, karena mahasiswanya ini merupakan seorang the crisis maker itu, mungkin nanti si mahasiswanya itu akan kayak mikir, besok-besok aja deh, kan masih 1 bulan juga, masih lama. Terus ntar sisa 2 minggu, masih 2 minggu juga kok, masih lama, masih bisa ngerjain besok-besok. Dan akhirnya ya ujung-ujungnya dikerjanya H-1 SKS. Dan yang keempat itu the busy bee. The busy bee itu berarti dia tuh sibuk untuk mengurus hal-hal yang kecil, tapi dia malah melupakan hal-hal yang sebenarnya itu urgent banget. Misal deh, contoh simpelnya kayak pas bikin video ini, kalau seorang the busy bee, dia pasti bakal mikir, angle yang bagus gimana ya, lighting yang bagus gimana ya, dan segala macam. Ya akhirnya dia tertunda-tunda terus, padahal dia lupa bahwa inti dari tugas ini itu ya yang penting tugasnya selesai. Dan yang terakhir yaitu the avoider. The avoider itu merupakan seorang yang takut gagal, jadi mending gak nyoba. Jadi kayak apa ya contohnya, misalnya deh kayak mencoba hal-hal baru, misalnya olahraga. Aku pengen surfing nih sebenarnya, tapi aku takut gagal, jadi ya aku nggak mau nyoba surfing itu, seperti itu. Jadi ya dari kelima jenis penunda itu ya treatmentnya juga pasti bakal berbeda-beda, tergantung termasuk apa tipe penundanya. Jadi kalau kamu sendiri tipe penunda yang mana? Nah, sekarang bagian pentingnya nih,
Kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan? Kalau menunda itu masalah psikologi, ya maka solusinya juga bukan cuma soal niat kita yang dikuatin, tapi soal strategi yang lebih cerdas. Berikut ini merupakan 3 hal yang saya temukan dan saya rasa itu bakalan sangat membantu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada just 5 minutes rule. Seringkali yang berat itu bukan tugasnya, tetapi mulainya. Jadi saya buat perjanjian nih ke diri sendiri, yaudah deh aku ngerjain ini 5 menit aja. Kalau semisal emang nantinya aku masih gak mood, ya gak apa-apa deh berhenti, yang penting udah ngerjain dulu, udah mulai dulu. Dan ternyata 5 menit itu kayak membuka pintu gitu. Begitu saya mulai, otak saya bakalan ikut bekerja. Lama-lama lupa waktu dan ya tahu-tahu gak terasa, ya udah setengah jalan aja pekerjaannya. Dan yang kedua, yaitu ubah proyek besar menjadi subproyek yang lebih kecil. Nah, otak kita itu akan panik ketika melihat tugas yang besar. Misalnya, menyelesaikan laporan. Terdengar berat banget kan? Nah, akan tetapi kalau misal dipecah jadi 1, buka dokumen Word. 2, tulis 1 paragraf di dokumen. 3, tambahkan 1 kutipan. Tiba-tiba terasa lebih doable kan? Nah, kita tuh sebenarnya bukan males, kita cuma overwhelmed aja. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu buat friksi untuk distraksi. Satu hal yang paling bikin kita menunda pekerjaan, yaitu adanya gangguan atau distraksi. Seperti notifikasi, social media, grup WA, yang padahal mah isinya juga ya gitu-gitu aja, nggak penting-penting banget. Jadi, yang bisa kita lakukan yaitu ciptakan jarak, logout dari akun media sosial, taruh HP di ruangan lain, atau kalau bisa ya pasang aplikasi pemblokir situs-situs tertentu, jadi kita nggak bisa buka aplikasi tersebut. Nah, kadang yang kita butuhkan itu bukan lebih banyak motivasi, tetapi lebih sedikit gangguan. Nah, saya tahu menunda pekerjaan itu bikin frustasi, kita benci saat melakukannya, tapi ya tetap aja kan kita lakukan. Tapi saya percaya satu hal, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Karena produktivitas itu bukan cuma soal kecepatan, tapi soal keberanian kamu untuk memulai, meskipun dimulai dari hal-hal yang kecil sekalipun. Jadi harapannya ya setelah kamu nonton video ini, kamu akan kembali ke tugasmu dan coba kamu bilang ke diri sendiri, aku mulai aja dulu deh, 5 menit aja kok, cuma 5 menit aja. Nah, dan coba kita lihat hasilnya. Apa yang bisa terjadi hanya dengan karena kamu berani memulai. Saya Kevin Awandi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.